Sambil menunggu kita mulai saja, mungkin berhubung waktu kita rencanakan jam 7 pas. Ternyata tadi ada kendala yang pasti pas bertepatan dengan azan Isya di daerah kami, jadi kita harus tunda dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar dari kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari pendidikan guru penggerak di modul paket 1, tepatnya di modul paket 1.4. Izin Bapak Ibu untuk memulai ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kegiatan diseminasi dari praktik baik modul 1.4 ini berjalan dengan baik. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Tentu yang paling pertama kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya menjadi peserta diseminasi aksi nyata dari modul 1.4 ini. Mudah-mudahan apa yang akan tersampaikan nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, rekan guru semua, dan bisa tentunya diaplikasikan di sekolahnya masing-masing. Pertama, tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih bisa diberikan kesehatan, sehat walafiat. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan sehat ini semua kegiatan kita tentunya bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu, izin bisa on cam dulu, kita ambil dokumentasi biar nampak wajah cantik dan gantengnya Bapak Ibu ini. Wah, ini ada Pak Kepala Sekolah, ini lagi di perjalanan nampaknya ini. Selamat sore Pak Yosef. Enggak ada ketapang Pak Yosef. Oh ya. Saya izin ambil dokumentasi Bapak Ibu ya. Ini nampaknya alhamdulillah udah on cam semua. Saya ambil Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah kami ambil dokumentasinya. Baik, untuk mengawali kegiatan ini, untuk merefreshingkan dulu, kita ice breaking Bapak Ibu ya. Ice breakingnya cukup mudah Bapak Ibu. Nanti akan kami tampilkan gambar, Bapak Ibu bisa menebak apa yang kami tampilkan. Gambarnya mudah-mudahan tidak sulit untuk ditebak. Kami izin share screen dulu untuk ice breakingnya Bapak Ibu. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Bapak Ibu ya.
Nah, di sini Sudah nangkap. Bapak Ibu diminta menebak nama kota di Indonesia berdasarkan gambar yang akan tampil nanti Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa tertebak Bapak Ibu ya, untuk kita refresh sebentar sebelum ke materi. Sudah siap Bapak Ibu ya? Siap. Sudah, Pak. Yang tahu langsung dijawab saja. Coba kita lihat untuk gambar pertama Bapak Ibu. Sudah nampak Bapak Ibu? Belum. Proses nampaknya. Sudah? Sudah. Bisa tertebak Bapak Ibu, ini nama kota di Indonesia. Belum. Sabang, Pak. Belum. Oh, ada yang belum. Sabar Bapak Ibu. Proses nampaknya. Sabang. Sabang, Pak. Atau sudah tampil di monitornya? Sabang, Pak. Sabang, Pak. Sabang. Wah, udah bisa tebak. Nama kota yang tampil dari gambar itu Sabang. ternyata Sabang. Betul Bapak Ibu. Kita lanjut untuk gambar yang kedua. Lanjut, Pak. Nah, yang ini apa Bapak Ibu? Nggak kelihatan, Pak. Ini ya. Nampak. Oh, belum kelihatan. Yang pakai HP agak sabar nampaknya ya. Bengkulu, Pak. Bengkulu, Pak. Bengkulu. Kita pelan-pelan saja. Apa? Ada yang sudah menyebut tadi itu? Bengkulu. Bengkulu. Bengkulu, Pak. Bengkulu. Betul. Nama kota yang ditampilkan oleh gambar ini adalah Bengkulu. Nama provinsi, langsung nama ibu kota provinsinya. Coba kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kita bermain-main saja dulu Bapak Ibu. Nah, untuk gambar yang ketiga. Sukabumi, Pak. Waduh, tepat sekali nih. Langsung cepat nampaknya. Lihat dari Sukabumi. gambar logonya langsung. Sukabumi, betul. Kalau sudah tertebak kita ganti gambar ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya? Tambah bumi kan, Sukabumi. Itu mudah, Mas. Sukabumi, betul. Di situ cuka, cuma C-nya diganti S. Jadi suka. Gambar itu bumi, betul. Oh, maaf. Nah, yang ini Bapak Ibu. Sudah nampak gambarnya? Salatiga, Pak. Salatiga, nama kota di Jawa Tengah Bapak Ibu. Yang dari Jawa Tengah nampaknya langsung cepat nih Bu Devi. Salatiga, Pak. betul. Selanjutnya Bapak Ibu. Ada yang bisa langsung disebutkan kalau sudah tertebak Bapak Ibu? Sebentar, Pak. Gambar yang di depan itu ko-nya dicoret. Kemudian gambar yang di sebelahnya lagi K-nya yang dicoret. Digabungkan nama kota yang ada di Provinsi Lampung. Cluenya Provinsi Lampung ini Bapak Ibu. Ada salah satu nama kota di Provinsi Lampung. Ada yang berasal dari Lampung Bapak Ibu? Tidak, Pak. Saya Solo. Aduh, sayang, pantas belum tertebak. Sebentar, Ada yang Pak. bisa nebak? Kalau ini gambar apa Bapak Ibu? Nggak kelihatan, Pak. Oh, belum kelihatan ya? Ini benda luar angkasa Bapak Ibu. Meteo. Bintang berekor. Komet. Komen. Komet.
Komet. Nah, betul tadi ada yang menyebut komet. Tapi pokoknya Metro, Pak. ditiadakan, artinya tinggal metnya. Nah, ini Metropolitan Pak, Jakarta itu. Metro, Pak. ini gambar apa ini? Pakaian perempuan Bapak Ibu. Busana Rok. perempuan. Rok, tapi ikannya dihilangkan. Tinggal rohnya. Kalau digabung, Metro. Metro. dia ada yang menambah Bapak Ibu. Iya, kota metro. Salah satu kota yang ada di Provinsi Lampung, Bapak Ibu. Tadi kita metropolitan. Iya. Metro tadi kan. Metro. Di sebelahnya gambar rok, cuma K-nya dihilangkan, tinggal rohnya. Masih lanjut Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Lanjut. berikutnya tidak sulit. Nah, Ya, ini Pak. Bapak Ibu. Sudah terlihat? Ternate bukan Pak? Ternate ya. Ternate. Iya, ternyata langsung terjawab. Ini center, cuma sen-nya yang dihilangkan. Di sini sate, S-nya dihilangkan. S-nya diganti N. Ternate, betul. Lanjut lagi, nampaknya lebih cepat kalau sudah frekuensi ini bahasanya. Mulai panas Pak. Ini di Pulau Maluku ini Bapak Ibu, kotanya. Sama seperti Ternate tadi, ini di Pulau Maluku. Ya? Ambon. Ah, sekaligus nama pisang Bapak Ibu, dijadikan nama pisang. Kota Ambon, ibu kota Maluku. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Mataram, Pak. Mataram Pak. Mataram, ibu kota Nusa Tenggara Barat Bapak Ibu. Pak Juara, jawab Pak Juara. Pak Juara lagi sibuk nampaknya. Ayo. Ini di Papua Bapak Ibu. Kota terkenal di Papua. Sorong, Pak. Sorong. Sorong, betul. Kota Sorong di Papua. Saya kira Selanjutnya benda apa nama itu, negara Pak? Bapak Ibu ya. Nama Saya kotanya kira itu Sorong. gambar apa? Selanjutnya kita beralih ke dunia Bapak Ibu ya. Kita coba menebak nama negara. Nama negara dari gambar berikut. Nah, ini mudah nampaknya Bu. Bapak Ibu, kalau udah ngelihat minuman tuh enak itu. Ada yang sudah bisa menebak? Bu Dewi, resen nampaknya. Mesir ya Pak, Mesir. Mesir, betul Bapak Ibu. Selanjutnya, ada yang bisa menebak? Nih negara Afrika. Angol. Maria Pak ya? Hampir, betul. Mbak, tambah satu huruf. Sebentar Pak. Angola, Bu. Angola ya Angola. Nah, Angola di Afrika, Angola. betul. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nih, tidak terlalu nampak. Iya. Nah, ini Bu. Ini sebelahnya gambar bata Bapak Ibu ya. Cuma T-nya jadi H. Negara di Amerika Bapak Ibu. Belakangnya tidak ada gambar apa-apa, hanya jadi tambahan huruf M dengan A. Di sini bata, T-nya jadi Bahama. Bahama. Tanah. Negara Bahama, betul. Selanjutnya Uganda, Pak. Uganda. Tuh, sudah ada yang bisa menebak. Selanjutnya Bapak Ibu. Tadi kan ngomongnya Andrea iya.
Surya. Ya, langsung bisa Bapak Ibu. Surya. Surya, betul. Sebelahnya kasur, Saya sebelahnya Pak, gua. Dewi Pak yang jawab Pak. Karena saya yang jawab Pak dari tadi. Oh iya, Dewi Pak yang jawab Pak. mantap berarti. Nah, ini Bapak Ibu. Oh maaf, saya pindahkan. Silakan Bapak Ibu. Serbia Pak. Serbia. Cepat nampaknya. Nah, yang ini Bapak Ibu. Negara Jepang, Pak. Ulasannya kuat nih. Ya, Jepang. Jepang. Betul. Selanjutnya, Laos. negara tetangga kita nih Bapak Ibu. Satu rumpun. Laos. Laos Betul. Pak. Selanjutnya Bapak Ibu, Jerman. Jerman. Langsung tertebak. Silakan. Makin cepat nampaknya. Lebah. Sebelahnya lebah, cuma hanya jadi N. Lebanon. 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 Lebanon, betul. Terakhir Bapak Ibu ya. Wih, Negara apa terakhir? Singapura. 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 Betul. Tepuk tangan tuh Bapak Ibu semua yang bisa menebak dari 20 gambar yang disiapkan di kami. Luar biasa pemahamannya, luar biasa wawasan geografinya berarti Bapak Ibu. Baik. Ini kami sampaikan dulu Bapak Ibu. Yang kami hormati di sini ada Bapak Kepala Sekolah dari 2 sekolah, yaitu dari SMK Negeri 1 Sungai Melayu Raya yang kami hormati Bapak Johara, SPD, beserta Dewan Gurunya Bapak Ibu. Ada Pak Dery di sini juga dari SMK Negeri 1 Sungai Melayu Raya. Yang kami hormati juga ada Kepala TK Swasta Nusantara. Ini ada Pak Yosef Sesetu Patiratu beserta rekan Dewan Gurunya yang ikut juga hadir dalam kegiatan webinar ini. Yang saya hormati juga untuk rekan-rekan dari SD Negeri 07 Sungai Melayu Raya. Ada Bu Dewi, ada Bu Suhaitini Agustina. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan dari TK Negeri 2 Tumbang Titi. Di sini ada rekan guru Ibu Yumarlina. Dan tentu Bapak Ibu semua yang bisa hadir dalam kegiatan webinar ini yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan webinar ini, yang mana ini adalah salah satu tugas kami selaku calon guru penggerak, yaitu melaksanakan aksi nyata di setiap modul, yang mana untuk modul yang kami aksi nyatakan pada saat ini adalah modul 1.4 budaya positif yang sudah kami pelajari dan akan kami diseminasikan kepada rekan-rekan guru yang bisa ikut hadir pada webinar ini. Terima kasih kembali kami ucapkan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sampai selesai nanti. Insya Allah semua yang akan kami sampaikan mudah-mudahan bisa Bapak Ibu terima. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen materi yang akan kami sampaikan.
Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang belum ini. Kita tunggu Bapak Ibu ya yang belum. Sudah muncul, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menyampaikan materi yang akan didiseminasikan pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya nama Juhata, calon guru penggerak rekognisi angkatan 10 Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur yang sekarang sedang menjalankan pendidikan dan sudah masuk ke paket modul 2, tepatnya di modul 2.1. Dan modul yang akan kami diseminasikan adalah modul yang sudah kami selesaikan, yaitu modul 1.4 budaya positif. Untuk tempat tugas, saya bertugas di SD Negeri 01 Sungai Melayu Raya selaku guru yang sekarang sedang tugas belajar di Universitas Tanjung Pura yang sudah berlangsung selama 2 semester, sehingga tidak aktif di sekolah dan mengikuti kegiatan tugas belajar. Sekaligus kami juga sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 10, sambil juga memfasilitasi rekan-rekan calon guru penggerak Kabupaten Bojonegoro di angkatan 10 ini. Jadi selain peserta juga sekaligus memfasilitasi Bapak Ibu. Jadi double tugasnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sebelumnya Bapak Ibu, kami sampaikan untuk beberapa pertanyaan ini Bapak Ibu mohon pendapatnya setuju atau tidak setuju untuk pertanyaan berikut. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Pemberian hukuman kepada peserta didik ketika melakukan kesalahan atau kehilapan dengan memberikan hukuman, apakah itu bisa mendisiplinkan peserta didik Bapak Ibu? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Ada yang menjawab tidak nih Bu Dewi. Yang lain setuju dengan jawaban Bu Dewi, tidak bisa mendisiplinkan siswa dengan memberikan hukuman? Karena selama ini kita masih bisa melihat di praktek-praktek nyatanya di sekolah-sekolah itu masih memberikan hukuman sebagai pendisiplinan siswa. Ini nanti Bapak Ibu akan menerima materinya setelah nanti pada sesi akhir Bapak Ibu akan mengerti apakah ini setuju atau tidak menurut Bapak Ibu. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa, membuat prestasi siswa meningkat Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ya. memberikan hadiah tuh Pak, nanti anak-anak akan berlomba-lomba, nanti mereka akan mencontek. Dengan mendapatkan nilai yang tinggi pasti mereka akan berharap terus itu Pak nanti. Kalau di sekolah kami sih itu di kelas saya terutama. Jadi saya tidak setuju. Artinya memberikan hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa Ibu ya. Ibu setuju berarti di sini. Baik. Sementara tidak apa-apa Bapak Ibu, jawab sepemahaman Ibu saja dulu. Bapak Ibu bisa menyampaikan pemahaman yang ada dulu. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju Pak. Guru harus memberikan solusi. Setuju Bapak Ibu ya? Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Gimana ya Pak? Setuju. Tergantung lah Pak. Tergantung juga ya. Iya, tergantung kurikulum Pak.
Tuh, tadi dari TK ada yang bersuara katanya kalau di tingkat satuan pendidikan PAUD, guru itu bahkan jadi orang tua bukan jadi teman malah. Tidak bisa jadi teman. Nah, ini nanti kita juga akan menerima materinya Bapak Ibu. Inilah pertanyaan pemantik di awal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masih ngambang ini pertanyaan ini jawabannya apa, setuju atau tidak, karena ini adalah pertanyaan pemantik di awal Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, materi yang sesungguhnya yang akan kami diseminasikan adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai atau keyakinan universal Bapak Ibu, bukan peraturan-peraturan yang selama ini kita biasanya ada di sekolah-sekolah, itu adalah peraturan-peraturan. Nah, di sini kami menyampaikan budaya positif itu dalam bentuk nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif ada 6 Bapak Ibu, ada 6 konsep. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Yang keenam, segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu akan kami perkenalkan dengan contoh nyata ini genggam. Cobalah buka judulnya Bapak Ibu. Bapak Ibu atau Bapak dengan rekan Bapak Ibu akan melakukan kegiatan cobalah buka. Andai Bapak Ibu A, tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan. Kemudian bayangkan bahwa yang disimpan di dalam genggaman tangan Bapak Ibu itu adalah barang yang sangat berharga. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Kemudian ada rekannya, kita anggap B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Ibu, tangan Bapak Ibu maksudnya. Kemudian teman tersebut membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, kritik mungkin, kuat tenaga, bahkan menawari Bapak Ibu agar bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu bersedia tidak membuka, karena barang yang digenggam itu adalah barang berharga Bapak Ibu. Apakah teman Bapak Ibu bisa dengan segala cara membuat tangan atau genggaman tangan Bapak Ibu terbuka? Terbukanya genggaman tangan Bapak Ibu, apakah ada pengaruhnya dari teman Bapak Ibu? Karena di genggaman tangan Bapak Ibu adalah barang yang sangat berharga. Dibuka atau tidak dibukanya, apakah ada dorongan dari luar, apakah hanya ada motivasi dari dalam diri Bapak Ibu? Nah, ini nanti juga akan terjawab Bapak Ibu. Ingat, cluenya di genggaman tangan Bapak Ibu adalah barang berharga yang menjadi rahasia penting untuk kehidupan Bapak Ibu. Kita lanjut dulu Bapak Ibu ya, ini sebagai pemantik-pemantik awalnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kami sampaikan suatu teori, yaitu teori kontrol yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Dr. William Gasser. Yang pertama, beliau mengatakan atau mengemukakan pendapatnya bahwa ilusi guru mengontrol murid
Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang dewasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini pendapat yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, bahwa semuanya itu hanya bayangan saja, ilusi. Bapak Ibu bisa mengontrol murid itu ilusi. Tidak real Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menguatkan positif, memberikan penguatan positif dengan efektif dan bermanfaat kepada peserta didik. Itu juga ilusi Bapak Ibu. Bapak Ibu memberikan kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, juga ilusi. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa juga itu ilusi. Bapak Ibu guru dianggap dewasa dibandingkan peserta didik. Dan bisa memiliki hak untuk memaksa juga itu adalah ilusi. Semuanya ilusi. Artinya hanya maya, tidak nyata. Karena sesungguhnya teori kontrol itu ada pada diri masing-masing semua manusia. Yang ada dari motivasi dari dalam diri manusia. Membuka dan tidak membukanya genggaman tangan tadi itu adanya pada Bapak Ibu sendiri, tidak bisa dipaksa oleh orang lain. Itu ilusi saja kalau orang lain bisa memaksa dengan berbagai cara. Kalau Bapak Ibu tidak mau membuka, tidak akan terbuka. Mengontrol murid, Bapak Ibu juga hanya ilusi. Karena seyogianya yang bisa mengontrol murid itu adalah muridnya sendiri. Murid itu sendiri yang akan bisa mengontrol dirinya. Memberikan penguatan positif yang efektif dan bermanfaat itu ada dalam diri peserta didik. Tidak bisa dari Bapak Ibu guru, tidak bisa dari eksternal atau bahasa lainnya eksternal. Kemudian kritik yang membuat orang merasa bersalah juga itu adalah ilusi, tidak bisa menguatkan karakter. Karena kekuatan karakter itu akan timbul dari diri dalam anak itu sendiri. Bahwa ilusi juga Bapak Ibu selaku orang dewasa bisa memaksakan kehendak kepada peserta didik. Itu juga ilusi. Kehendak itu akan keluar dari diri sendiri peserta didik. Ini menurut pendapat dari Dr. William Glasser, Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ada perbedaan yang selama ini kita laksanakan masih dalam kelompok stimulus respon Bapak Ibu. Karena berasal semuanya dari eksternal. Nah, sementara William Glasser itu akan memberikan pendapatnya tentang teori kontrol Bapak Ibu. Ini perbedaannya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita itu sama menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita berbeda Bapak Ibu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dengan objek yang sama, setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan tentang pandangannya sama dengan kita, Bapak Ibu. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tidak melihat dasar itu salah atau tidak baik. Tapi semua perilaku memiliki tujuan. Baik perilaku yang positif maupun yang negatif. Semuanya pasti memiliki tujuan. Kemudian menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita.
Seperti tadi genggaman tangan itu, yang bisa membuka genggaman tangan adalah kehendak diri sendiri dari kita Bapak Ibu. Tidak ada kontrol dari orang lain. Walaupun berbagai cara orang lain akan meminta membuka sekuat tenaga, tapi jika kita tidak membuka, pasti tidak dibuka. Kemudian menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk peserta didik yang Bapak Ibu ampuh. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian menurut stimulus respon, pola berpikirnya adalah model berpikir menang kalah. Sementara teori kontrol, model berpikirnya adalah teorinya menang-menang atau sukses. Kalau model berpikir menang kalah, ada kemungkinan sukses, ada kemungkinan gagal. Secara teori kontrol, model berpikirnya menang-menang atau sukses dan sukses. Ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol, Bapak Ibu. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Dinamakan budaya positif atau disiplin positif, Bapak Ibu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal tergambar pada profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Ini yang perlu diaplikasikan sebagai nilai-nilai kebajikan universal di sekolah atau di kelas Bapak Ibu. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua, kebinekaan global. Dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Keenamnya ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Termasuk hukuman itu membuat ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Tadi ada pertanyaan, pemberian imbalan apakah meningkatkan prestasi? Nah, di sini motivasi perilaku manusia yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan. Motivasi perilaku yang ketiga yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini tulisannya kecil, apakah nampak Bapak Ibu? Tidak muncul. Muncul tapi kecil-kecil ya, sama. Berbeda. Yang ditampil di sini masih yang stimulus respon dengan teori kontrol itu. Oh, belum berpindah Bapak Ibu ya? Belum berpindah, ya. Oh, izin mengingatkan Bapak Ibu ya. Masih di sini. Padahal udah termasuk perlahan-lahan ini. Selanjutnya udah berubah Bapak Ibu? Belum, Pak. Teori stimulus respon dan teori kontrol, Pak. Belum, Pak. Masih belum berubah ya? Belum. Di OTW nampaknya Bapak Ibu. Perjalanannya agak jauh ini.
Ngumpet di pohon sawit, Pak. Memang jalurnya dihalangi pelepah nampaknya ini. Sudah. Sudah. Oh, sudah. Disiplin Baik. positif. Disiplin positif. Saya ulangi kalau gitu Bapak Ibu ya. Di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman dan hukuman, yang disebut dengan disiplin positif Bapak Ibu. Cara penerapan disiplin tapi tanpa embel-embel, disebut dengan disiplin positif. Sudah berpindah Bapak Ibu? Ya, sudah. Slide-nya apakah sudah? Yang Sudah, tampil Pak. Sudah, Pak. motivasi Perilaku perilaku manusia. manusia. Iya, Pak. Oh, iya. Motivasi perilaku manusia ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama motivasinya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua motivasinya adalah mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Sudah berubah slide-nya? Sudah, Pak. Yang tampil apa Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi, restitusi, Pak. Baik. Baik Bapak Ibu. Agak. Yang tampil berubah tidak Bapak Ibu? Masih yang tadi, Pak. Nah, sekarang sudah berganti. Ganti slide, Pak. Untuk yang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, tulisannya nggak tidak Bapak Ibu ya? Pak. Nggak kelihatan itu kecil-kecil memang Bapak Ibu. Nanti Baik, minta saya jelaskan aja, secara Pak. global saja Bapak Ibu ya. Apa yang disebut dengan hukuman, apa yang disebut dengan konsekuensi, dan yang terakhir restitusi. Baik, untuk ketiga perlakuan ini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman Bapak Ibu, termasuk ke dalam identitas gagal Bapak Ibu. Dengan kita memberikan hukuman kepada peserta didik, kepada anak, kepada siapapun, itu sudah memberikan identitas gagal kepada orang tersebut. Jadi untuk hukuman sebisa mungkin tidak diberikan kepada peserta didik karena melabelkan identitas gagal. Kemudian disiplin di sini ada 2. Yang termasuk ke dalam disiplin adalah konsekuensi dengan restitusi. Yang dimaksud dengan disiplin di sini, disiplin positif kita, yang termasuk ke dalam disiplin positif ada konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk identitasnya, dari kedua ini adalah konsekuensi dan restitusi termasuk ke dalam identitas sukses Bapak Ibu. Namun ada beberapa perbedaan antara konsekuensi dan restitusi. Saya izin mau memperbesar. Lebih nampak tidak Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Terlihat? Terlihat, Pak. Oke, besarkan lagi mungkin Bapak Ibu. Nah, itu boleh. Lihat Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi hukuman termasuk identitas gagal Bapak Ibu, sedangkan disiplin yang konsekuensi dan restitusi termasuk identitas sukses. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi menyatakan sesuatu harus terjadi.
Sementara restitusi menyatakan bahwa restitusi itu merupakan pilihan. Ini bedanya Bapak Ibu. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ketika kita memberikan hukuman, mungkin Bapak Ibu pernah sama-sama merasakan duduk di bangku sekolah. Tentu ada perlakuan hukuman mungkin akan teringat dalam jangka waktu panjang Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu pendek. Ini kalau memberikan konsekuensi. Sementara restitusi, jika Bapak Ibu memberikan restitusi, maka menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Menguatkan Bapak Ibu ya. Kalau hukuman dengan konsekuensi membuat tidak nyaman. Sementara restitusi akan menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian perbedaannya lagi antara hukuman, korban mendapatkan keadilan, ya, karena yang melakukan kesalahan mungkin mendapat keadilan dengan hukuman. Kemudian jika memberikan konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau kita memberikan konsekuensi kepada anak, korban bisa diabaikan. Kemudian untuk restitusi, ketika ada korban akan mendapat ganti. Di sini contohnya misalnya ketika ada anak anggap berkelahi Bapak Ibu menanganinya. Ada salah satu anak ketika berkelahi menarik baju temannya sehingga kancingnya terlepas Bapak Ibu. Mungkin ketika Bapak Ibu memberikan hukuman, yang menjadi korban merasa mendapat keadilan karena teman yang melakukan diberikan hukuman, merasa terbalaskan atau mendapat keadilan. Ketika kita memberikan konsekuensi kepada pelakunya, korban itu bisa diabaikan. Contohnya, Bapak Ibu setelah menangani anak yang melakukan diberikan hukuman, diberikan konsekuensi karena ia merugikan temannya tadi dengan memberikan tugas tambahan, misalnya suruh lari keliling lapangan atau suruh berjemur di lapangan. Tapi korban tidak mendapatkan apa-apa alias diabaikan Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita memperlakukan dengan kegiatan restitusi, maka korban mendapat ganti. Yang tadi kancingnya lepas akan mendapatkan ganti dengan diberlakukannya restitusi. Selanjutnya, ketika kita memberikan hukuman, murid akan tersakiti. Ketika memberikan konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Ketika kita melakukan restitusi, maka murid anak mendapatkan penguatan. Kemudian kalau kita memberikan hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketika memberikan hukuman kepada anak yang melakukan kesalahan, justru berikutnya anak itu akan sering melakukan kesalahan Bapak Ibu. Dia akan menjadi lebih agresif karena sudah terbiasa melakukan kesalahan, akhirnya dianggapnya hal biasa. Nanti akan dihukum lagi. Setelah dihukum kan lepas lagi, membuat perlakuan yang sama lagi. Jika Bapak Ibu memberikan konsekuensi, penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Mungkin setelah diberikan konsekuensi hanya bertahan 2-3 hari, berhenti dulu. Tapi nanti akan kembali lagi kepada kegiatan yang merugikan lagi atau berbuat negatif lagi. Dengan perlakuan restitusi, maka permasalahannya akan terpecahkan. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin perbedaannya di situ saja, mungkin Bapak Ibu sudah tergambar. Mana yang harus Bapak Ibu berikan kepada anak ketika ada suatu permasalahan, apakah hukuman, apakah konsekuensi, apakah restitusi yang harus Bapak Ibu terapkan kepada anak tersebut. Baik, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu.
Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sudah tampil Bapak Ibu? Slide berikutnya. Sudah, Pak. Sudah, Terlalu Pak. kecil tulisannya atau Sedang. nggak bisa terbaca? Cukup. Cukup, baik. Kemudian berdasarkan bagian yang sepintas tadi kami sampaikan Bapak Ibu, berikut penjelasannya untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kalau tadi dipelajari semua, Bapak Ibu, kami sudah kirim file PPT-nya di grup, boleh diunduh. Bapak Ibu silakan pelajari kembali, nanti dibaca untuk yang bagian tersebut di atas. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sedangkan yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikemukakan oleh Gosen tahun 2004, Bapak Ibu. Jadi restitusi ini sudah ditemukan sebenarnya dari tahun 2004, Bapak Ibu, hanya mungkin oleh dunia pendidikan kita belum bisa diterapkan dalam pendidikan guru penggerak. Ini adalah salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh calon-calon guru penggerak, Bapak Ibu. Konsekuensi atau hukuman. Nah, ini di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu. Dari gambaran yang kami sebutkan ini, apakah Bapak Ibu bisa menyebutkan ini konsekuensi atau hukuman? Contoh, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ini biasanya bagi anak-anak sekolah dasar ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman, Pak. Hukuman. Termasuk hukuman, Bapak Ibu ya. Ya. Karena nggak ada konsekuensinya antara terlambat dengan nulis saya tidak akan terlambat lagi. Apakah membuat sakit, Bapak Ibu? Sebenarnya tidak kayak ini. Kalau dilihat hal positif. Kalau dilihat sepintas ini hal positif. Artinya anak-anak yang mungkin yang diberi hukuman ini anak yang kurang lancar menulisnya, sehingga membuat positif dia menulis 100 kalimat kan berulang-ulang mungkin akan melatih menulisnya. Ya, Baik, ini termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Kalau tadi dikasih tugas menulis, kalau ini disuruh lari keliling lapangan bola basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, Pak. Iya, hukuman juga, Bapak Ibu ya, karena tidak ada kaitannya dengan terlambat harus keliling lapangan. Ini termasuk hukuman. Hukuman itu spontan, Bapak Ibu yang memberikannya. Kemudian yang berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, Pak.
Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Bapak Ibu tadi Konsekuensi. menyebut konsekuensi. Ya, betul. Karena itu kan tulisannya sendiri. Konsekuensinya dari tadinya bersih, nah, akhirnya harus dibuat bersih kembali Bapak Ibu. Itu konsekuensinya. Kemudian diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Bentar Pak. Ya, hukuman. Hukuman. Ya, hukuman Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman Bapak Ibu ya. Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi menurut Ibu. Hukuman atau konsekuensi, ada dua pendapat di sini ternyata. Hukuman Pak. Ralat Dewi. Hukuman ya. Sepakat. Ya, Ini Pak. hukuman Bapak Ibu ya, karena tidak ada kaitannya dengan masker dengan push up ini. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman Pak. Hukuman juga Bapak Ibu ya. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Membersihkan WC Hukuman karena juga. merusak. Hukuman juga Bapak Ibu ya. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman Pak. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit Konsekuensi. saat pelajaran PJOK. Iya, yang betul konsekuensi Bapak Ibu. Karena kan terlambat 10 menit sementara pelajaran PJOK yang lainnya sudah melakukan kegiatan. Jadi untuk mengimbangi teman-teman yang sudah duluan, 10 menit lebih duluan, akhirnya diminta keliling lapangan dulu. Untuk sama-sama ya, mungkin terkecuali kalau mata pelajaran lain itu hukuman. Karena di betul. sini Ini PJOK, kita konteksnya PJOK Bapak Ibu, betul. Ini adalah konsekuensi Bapak Ibu ya, sepakat untuk yang lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Ini ada konteksnya saat pelajaran PJOK. Baik, berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana konsekuensi, mana hukuman Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Apakah sudah berpindah? Slide-nya sudah berpindah Bapak Ibu? Belum Pak. Nah, ini sudah. Baik. Kemudian selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, penghargaan termasuk salah satu jenis, walaupun positif nih Bapak Ibu. Penghargaan adalah suatu hukuman Bapak Ibu sebenarnya. Walaupun positif Bapak Ibu ya. Penghargaan pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Sudah pindah belum slide-nya ya Bapak Ibu? Sudah Pak. Sampai yang mana? Yang ada pohon, mengapa kita memiliki peraturan? Iya Pak. Betul. Iya Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Mengapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan Bapak Ibu? Nah, di sini ada ada dua ilustrasi Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor?
Kenapa Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat ini? Apakah agar tidak ditilang? Untuk keselamatan kita juga, Pak, terutama di bagian kepala. Iya, berarti untuk sebenarnya peraturan ini membuat keyakinan kita agar keselamatan terutama area vital yaitu kepala bisa terjaga Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini kaitannya dengan kesehatan Bapak Ibu. Untuk kesehatan Bapak Ibu sepakat ya? Iya, Pak, untuk kesehatan. Untuk kesehatan, untuk menjaga kesehatan diri kita. Ini agak lambat pergerakan slide-nya Bapak Ibu ya. Sudah berpindah tidak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Bukan peraturan kelas Bapak Ibu ya, keyakinan kelas yang dibuat. Selanjutnya, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas dibuat beserta peserta didiknya dan bersifat universal. Sementara peraturan biasanya dibuat oleh sepihak atau bersifat satu arah dari pihak guru saja. Kita lanjut Bapak Ibu. Udah pindah belum ya? Belum, Pak. Masih belum? Aduh, ini agak slow nampaknya slide-nya ini. Ya, sudah. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Prosedurnya mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kemudian mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif Bapak Ibu. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, 3 atau 7 keyakinan. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Kemudian ditempel di dinding Bapak Ibu. Selanjutnya ke materi posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Sudah nampak tidak ya di slide Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Saya besarkan saja kalau gitu. Ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang terakhir, guru itu sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, saya akan tampilkan contoh video untuk kelima posisi kontrol yang akan dilakukan oleh seorang guru. Bapak Ibu akan bisa membedakan guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, atau manajer. Saya izin untuk share screen videonya Bapak Ibu.
Sudah nampak Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan Bapak. disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi Sudah, Bapak, Ibu? kontrol dalam restitusi adalah proses Sudah, Pak. perjalanan seorang pendidik agar Iya. dapat mengenali dirinya. Kami persilakan untuk menonton Kita akan video tersebut, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik,
kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Pak Ibu, tadi sudah menyaksikan video pembahasan tentang 5 posisi kontrol sebagai guru Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu sudah mencermatinya dari kelima posisi kontrol tersebut. Mana yang lebih ideal? Tadi disampaikan yang paling ideal adalah posisi manajer Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan esensi dari kegiatan izin yang tampil di monitor Bapak Ibu apa ya? Belum ada tampilannya, Pak. Oh, iya. Sudah ada Bapak Ibu? Sudah ada, Pak. Pak. Iya, kembali ke 5 posisi kontrol seorang guru Bapak Ibu. Nampak kecil atau besar Bapak Ibu? Layarnya. Besar, Pak. Bentar. Sudah, Pak. Maksimal nampaknya Bapak Ibu. Nah, dari 5 posisi kontrol yang tadi tergambar dalam video Bapak Ibu. Jadi posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, walaupun itu sebagai teman posisinya mungkin membuat posisi positif, tapi secara kontrol diri atau pemantauannya juga tidak bagus Bapak Ibu. Yang paling ideal adalah
posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi direkomendasikan untuk Bapak Ibu guru ketika menangani masalah peserta didik adalah sebagai posisi manajer. Baik Bapak Ibu, dari gambaran video tadi bahwa penghukum itu Bapak Ibu sudah juga menyaksikan tadi dijelaskan oleh oratornya, yaitu penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, kemudian hukuman fisik verbal. Dampaknya anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau muatan pelajaran tertentu. Kemudian pembuat rasa bersalah, suaranya memang lembut, namun menyalahkan siswa atau guru, menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri, atau bisa dikatakan rendah diri Bapak Ibu. Sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, tapi dampaknya murid tergantung pada satu orang guru nantinya yang membuatnya nyaman. Sehingga ketika ada guru lain yang memperlakukan dia tidak akan mengikuti apa yang disampaikan oleh guru lain. Membuat siswa tidak mandiri. Kemudian pemantau, nada bicaranya dan ekspresinya datar, identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah, hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Untuk posisi yang paling ideal adalah posisi manajer, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, percaya diri, memecahkan masalah sendiri. Selanjutnya ada segitiga restitusi, Bapak Ibu. Untuk segitiga restitusi ini adalah materi terakhir di malam ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi ada 3 perlakuan kepada peserta didik. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kemudian menyanyikan keyakinan. Pada posisi perlakuan menstabilkan identitas, Bapak Ibu bisa kemukakan kepada peserta didik bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau bisa juga menyampaikan bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu pada saat menstabilkan identitas Bapak Ibu. Untuk validasi kebutuhan, Bapak Ibu bisa sampaikan bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau bisa Bapak Ibu pertanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian pada akhirnya atau pada bagian yang ketiga, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini untuk perlakuan segitiga restitusi pada peserta didik yang melakukan kesalahan Bapak Ibu. Nah, di sini kami sudah melaksanakan aksi nyata juga pada peserta didik. Ada contoh kasus bahwa salah satu peserta didik atas nama Zahra, ia pintar, suatu hari ia marah-marah karena ulangannya dicontek oleh salah satu temannya. Maka sebagai wali kelas tentu memanggil Zahra untuk menyelesaikan masalah ini. Ini sudah kami lakukan dan ternyata perlakuan seperti ini lebih diterima oleh peserta didik dan lebih membuat peserta didik nyaman. Berbeda ketika kita memberikan hukuman atau membuatnya merasa bersalah, atau kita perlakukan sebagai teman,
atau kita pantau dengan memberikan data-data riwayat kesalahannya, itu akan membuatnya tidak nyaman. Ketika diberikan tanyakan kebutuhan dan keyakinan kelas, anak tersebut akan lebih rileks, akan lebih nyaman dalam perlakuan tersebut. Baiklah Bapak Ibu, mungkin sampai di sini materi yang kami bisa diseminasikan untuk budaya positif Bapak Ibu. Tentu menyita waktu Bapak Ibu yang direncanakan 1 jam saja, ini sudah lebih. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan, karena tidak sebentar Bapak Ibu memahami konsep ini. Kami dalam pendidikan itu hampir 2 minggu pelaksanaannya untuk konsep-konsep ini dengan beberapa penerapannya. Dengan diringkas materi dalam 1 waktu seperti ini, mudah-mudahan ada sedikit saja Bapak Ibu bisa melihat konsep budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah, selain yang mungkin sekarang sudah diterapkan di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Bisa beralih kepada kegiatan restitusi dalam penanganan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh peserta didik di lingkungan sekolah Bapak Ibu atau di lingkungan kelas Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan diseminasi ini, marilah kita sama-sama berdoa kembali menutup kegiatan ini karena bisa berjalan walaupun mungkin tadi banyak kendala. Tapi alhamdulillah bisa lancar sampai selesai Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini tentunya mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali berdoa untuk menutup kegiatan ini. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima atas kasih. kebersamaannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan dan di lain giat lagi. Dan tentu kita harus terus belajar Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi diri dan bisa kita aplikasikan kepada peserta didik, diimplementasikan di kegiatan sekolahnya masing-masing. Dan mengajak mungkin Bapak Ibu yang bisa atau berkenan mengikuti pendidikan guru penggerak, karena terus berlanjut, yang sekarang angkatan 10, berikutnya ada angkatan 11, angkatan 12, dan seterusnya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang bersedia mengikuti pendidikan selama 6 bulan untuk pendidikan guru penggerak, karena banyak ilmu, banyak materi, banyak konsep, banyak aksi nyata yang dilaksanakan oleh seorang calon guru penggerak untuk menjadi seorang guru penggerak. Sekarang Bapak Ibu jika ingin menduduki jabatan kepala sekolah, kemudian jabatan pengawas sekolah, pendidik sekolah, Bapak Ibu diminta salah satu syaratnya adalah sertifikat guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu salah satu kandidat yang akan mengikuti pendidikan guru penggerak berikutnya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya mungkin mohon izin pamit. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.